Ini pertanyaan ringan tapi sulit jawabannya. Ustadz, tadi Ustadz bilang hukum itu tidak akan pernah menzolimi orang Islam. Iyalah, kalau kita betul-betul mengenal Allah dengan betul, gitu ya. Ini ada yang tanya, salah satunya hukum tentang ta'adud. Ta'adud artinya tahu apa? Poligami ya, poligami. Poligami ya. Ini memang muskilah, ini memang syariat yang apa ya? Yang Allah jadikan sebuah solusi tapi nggak senang dibahas oleh banyak perempuan gitu ya. Padahal di Islam ini yang namanya poligami ini bukan tujuan, tapi poligami ini merupakan sebuah solusi yang Islam tawarkan. Karena kalau tidak ada poligami akan terjadi perzinahan di mana-mana, gitu ya. Makanya untuk menyikapi ini ya baik laki maupun perempuan harus berilmu. Karena jangan pandang bahwa laki-laki aja yang enak, mentang-mentang tidur dengan perempuan lain, buang itu pendapat jauh-jauh. Ya, Rasulullah itu setiap dia berpoligami dia menangis setelah berhubungan. Karena memang sebagai manusia itu berat rasa itu gitu. Tapi kan ini syariat. Beginilah cara Allah memperbanyak umat Muhammad, betul? Sehingga banyak para penghafal Quran yang mungkin keenakan belajar, umurnya sudah nggak muda lagi, betul? Ini kan butuh orang-orang yang ibunya penghafal Quran. Coba silakan. Ya, daripada tak jatuh ke tangan orang-orang yang nggak baik nantinya. Di penghafal hadis, orang-orang berilmu, kita butuh seperti itu, gitu ya. Masya Allah, cuman karena kita nggak paham, yang kita tahu bahwa orang menikah itu cuma berduaan aja kemana-mana. Padahal bukan itu. Bukan, ada tanggung jawab bahwa 1:50 di akhir zaman ini betul-betul mengabarkan ke kita kalau satu laki satu perempuan yang sisanya akan berbuat maksiat. Apakah kita lebih rela terjadi maksiat gitu ya? Nah ini perlu dipahami. Tetapi bukan lantas jadi laki semangat begitu saja. Ingat nasihat ulama, al-walad dil khal. Wahai laki-laki, anakmu tergantung iparmu. Al-walad dil khal. Jangan serampangan main ambil saja yang kamu suka. Kalau kamu meninggal, anakmu di tangan siapa? Siapa yang berhak ngasih nafkah? Iparmu, siapa iparmu? Bagaimana agamanya? Ini kan kadang-kadang kan dia mau alaptat, kesian tat, anak nikah, foto kalau bisa didik silakan. Tapi kan saudaranya non muslim. Kalau kamu meninggal, anakmu di tangan siapa nanti? Perlu dipikirkan panjang-panjang gitu ya. Kecuali yang dia cari orang berilmu, ahlul Quran, ahli hadis, masya Allah. Sudah enggak lagi berpikir dunia. Karena kalau kita bicara dunia kita akan bicara fisik, betul? Tapi kalau bicara ilmu kita bicara ilmu, beda bab nantinya. Ya, tidak ada yang mengabarkan cantiknya Asma, cantiknya Fatimah. Ya, cantiknya beberapa sahabiat yang lain, tapi ilmu. Betapa Abu Thalha jatuh cinta kepada Rumaisah binti Milhan. Kenapa jatuh cinta? Karena Allah melahirkan penghuni sorga melalui dia, Anas bin Malik. Masya Allah. Jadi orientasinya seperti itu. Atau mungkin dia tahu bahwa dia ini bakal dipimpin sama siapa. Nggak sembarangan dia cari pasangan hidup. Dia tahu sekali bahwa ini yang bakal membimbing dia ke sorga ini bahtera rumah tangga dibawa sama siapa. Lelaki penghafal Quran, ngerti Allah, akhlaknya bagaimana. Apa jangan-jangan modal jambul doang sama pelak mengkilat gitu. Masya Allah. Yang sepatunya kepala buaya gitu. Yang ngomong sampai susah gitu ya, subhanallah. Ini kan muskilah. Direpotkan sama bentuk tubuh, gaya hidup. La. Ini sebentar ya akhi, akhti, sittin wa sab'in. Umur ini sebentar. Kita ini enggak lama. Maka coba mulai berpikir bagaimana kita punya anak yang soleh, soleha. Itu penting sekali. Yang ngerti mamahnya ini makin hari makin lemah, bukan makin kuat, gitu ya. Yang tahu bagaimana membimbing ke sorga dan lain sebagainya. Allah akan muliakan dengan kemuliaan yang banyak insyaallah. Ya, wallah musta'an. Jadi mungkin dari situlah nanti kita akan belajar betapa kita harus ridho dengan takdir. Nah, nanti bicara nanti menjalani kita nggak kuat, kita bicara ibadah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Jangan terus yang terzolim lawan nggak mampu kok zolim. Kecuali kalau mampu, belaga nggak mampu itu yang zolim. Katanya aku nggak boleh minta cerai, aku nggak kuat, lawan nggak sanggup. Kalau nggak sanggup siapa yang mau tanggung jawab? Sampai rusak agamanya, betul? Fattaqullaha mastata'tum. Emang ini pentingnya ilmu di sini.
Dan pintu sorga buat laki-laki nggak hanya ta'adud, masih banyak yang lain gitu loh. Coba lawang yang ada aja berantakan, gimana mau cari lagi kan begitu? Ini anak-anak yang ada mana yang berkelas? Tidak ada. Mau banyakin umat Muhammad yang nggak berkelas gitu loh. Perlu dipikirkan tuh ya. Jadi jangan sampai ibadah menjadi sebuah alasan kezoliman. Itu syariat. Perempuan nggak boleh menolak, laki-laki pun nggak boleh memanfaatkan seenaknya. Itu bukan hal yang main-main. Ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Jadi kalau memang dia orang soleh, orang baik, dan kita yakin dia kenal Allah, dia bisa bimbing kita ke surga, malaish, apalagi urusannya. Betapa singkatnya waktu, wallahu musta'an.